Sebelum menuju ke alur ceritanya, alangkah baiknya jika Anda meng-subscribe channel ini terlebih dahulu. Mendengar itu, di bawah tangga, 10 leluhur dari 9 pembuluh darah akhirnya berlutut kali ini. Semua orang di alun-alun juga berlutut. Suara Yuan Feng Junlang bergema di Bailey Square, jelas terdengar di telinga semua orang. Larisan Patriark, Excalibur berdiri tegak di gurun. Aku menyesali hidup ini. Meskipun aku memiliki Excalibur, aku tidak punya kesempatan untuk memegangnya. Butuh waktu 30.000 tahun, Naowu meninggal dalam depresi, dan masih belum memenangkan pedang suci. Ini penyesalanku. Keinginan saya berharap orang-orang dari sekte akan disukai oleh pedang ilahi dan menyelesaikan penyesalan saya. Siapapun yang memenangkan pedang ilahi akan memenangkan posisi Tuan Muda, dan anggota klan tidak boleh melanggar, jika tidak, dia akan diperlakukan sebagai pengkhianat. Jun Yuan Feng berkata, lalu dia berteriak, Penatua Penegak Hukum mengumumkan bahwa upacara penobatan Tuan Muda telah resmi dimulai. Tolong Tuan Muda, Tan Yun. Begitu suara itu jatuh, bayangan ungu menyapu lapangan Tiangong dari puncak Gunung Huangfu kuno. Ketika bayangan itu menghilang, Tan Yun dengan jubah ungu muncul di belakang kerumunan. Tan Yun memiliki punggung lurus, lengan tertekuk, memegang pedang ilahi di kedua tangan, dan mulai meregangkan tanahnya hingga 1 inci, berjalan menuju istana surgawi 100 mil jauhnya di karpet merah. Dengan setiap langkah yang dia ambil, dia melintasi jarak 30 kaki. Embusan angin yang bersiul di atas alun-alun membuat jubah ungunya menjerit dan mengacak-acak rambutnya, tetapi itu tidak bisa menghilangkan kedamaian di matanya. Adegan lebih dari 7 juta orang berlutut sangat luar biasa. Pada saat ini, suara Yuan Feng Junlang terdengar, dan mulai dengan bersemangat mengumumkan proses pertumbuhan Tan Yun. Tuan Muda Sekte Tan Yun, Dinasti Suci Huangfu, anggota Kota Meteorit. Pada usia 15 tahun, saya berpartisipasi dalam kompetisi seleksi. Di bawah kesaksian Mu Menggu, saya menonjol dalam kompetisi Kota Meteorit dan menjadi nomor 1, kuat, dan dipuja di luar. Penguasa muda hanya memiliki lebih dari 1 tahun, dan dalam pertempuran peringkat Qianlong Sekte luar, ia menjadi pemimpin teratas dalam pertempuran pertama. Masuki ujian ngarai meteorit. Tidak ada lawannya di persidangan. Sejak Tuan Muda Sekte memuja Huangfu Shengsong saya, dia telah berada di jalan yang bergelombang. Dalam mengejar dan membunuh banyak musuh, dia telah bekerja selangkah demi selangkah, membunuh musuh yang kuat dengan ketenangan dan kekuatan. Ketika Tuan Muda Sekte dipromosikan menjadi murid dalam, 9 kepala sekte dalam menganggap Tuan Muda sebagai pemborosan kualifikasi rendah dan menolak untuk masuk sekte dalam. Untungnya, Tetua Agung dari sekte luar, Shen Qingfeng, dapat mengamankan dirinya sendiri di gerbang dalam kapal dan menjadi tukang di kebun obat Lingshan. Tuan Muda Sekte terus-menerus berusaha untuk meningkatkan dirinya, dan dia menjadi murid pertama dari murid batin sejak berdirinya leluhur-leluhur di sekte dalam. Orang yang menaiki lantai 108 pagoda waktu dan ruang master tertinggi menciptakan mitos milik murid sekte dalam. Tuan Muda Sekte akan pergi ke sekte abadi-abadi atas nama sekte kami. Dalam kontes 4 keterampilan, Tuan Sekte Muda sendiri yang dapat membalikkan keadaan dan membuat kontes sekte pil dan memenangkan hadiah pertama di antara 3 sekte kuno. Petik 2. Setelah kontes meridian 9 sekte dalam, Tuan Muda bertarung melawan para jenius dari setiap meridian, dan naik ke puncak daftar Wolong Sekte dalam, mengejutkan 9 meridian sekte dalam. Pada saat yang sama, dalam persidangan abadi mendarat 2 kali, kekuatannya sendiri membunuh keabadian hampir 10.000 murid Xianzong dan Istana Shenhunxian mengejutkan Istana Xianzong dan Shenhunxian abadi, dan mempromosikan kekuatan Sekte Suci. Dalam dekade berikutnya, penguasa muda adalah yang pertama di Danmai Abadi, mewakili Shen Subing, yang masih menjadi tetua yang berjasa pada saat itu, dan bertarung dengan para tetua Danmai Abadi, memenangkan hadiah pertama dengan elemen 16 alkimia, dan dia tumbuh dewasa lagi, menulis pukulan yang kuat, yang mengejutkan. Kapal dan Xianmen memaksa Tuan Sekte Muda untuk meninggalkan kapal dan sebelum pemimpin Sekte Muda pergi, dia telah mengeluarkan perintah militer kepada penguasa saat ini. Itu pasti akan memimpin kapal berjasa untuk bangkit dengan kuat, dan itu pasti akan terjadi, menangkan hadiah pertama dalam kompetisi 10 Vena Xianmen. Master Sekte akan melakukan apa yang dia katakan, dan pada akhirnya, dalam kontes besar 10 Meridian Xianmen, dia akan mengalahkan lawan-lawannya dan menjadi yang pertama di Xianmen. Dalam beberapa tahun ke depan,
di bawah kepemimpinan dan perlindungan Tuan Sekte Muda, murid-muridku mengusir 3.000 murid Istana Abadi Jiwa dalam persidangan para dewa di Istana Abadi Jiwa, menghancurkan seluruh pasukan lebih dari 1.000 orang, murid-murid lain dari Sekte Abadi-Abadi. Tuan Muda Sekte telah dipilih dari kota meteorit, dan telah mampu menyusun legenda miliknya lagi dan lagi dalam waktu kurang dari 30 tahun, dan legenda milik Sekte Suci Huang Fu saya. Cao Zong mengungkapkan kepada dunia arti sebenarnya dari tidak takut pada kekuatan, tidak takut pada musuh yang kuat, dan terus-menerus berjuang untuk perbaikan diri. Beberapa hari yang lalu, Tuan Muda Sekte sekali lagi menggunakan kekuatan 3 kali lipat dari alam jiwa suci untuk bersaing dengan para jenius dari alam jiwa suci Dzogchen dalam kompetisi besar para murid inti dari alam jiwa suci, dan menjadi yang kedua terbanyak, rekor mengesankan di kompetisi besar dalam satu gerakan. Kekuatan tantangan lompatan katak Master Sekte tidak tertandingi, dan bakat serta bakatnya berada di luar jangkauan rekan-rekannya. Ketika ada hadiah pada akhirnya, surga telah datang ke penguasa muda. 3 hari yang lalu, penguasa muda melanggar hukum besi bahwa tidak ada yang bisa menaklukkan pedang ilahi selama hampir 60.000 tahun, termasuk Patriark. Ada begitu banyak perbuatan Tuan Muda, penatua penegak hukum ini memiliki beberapa kata, sangat sulit untuk dikatakan, jelas. Singkatnya, proses pertumbuhan Tuan Sekte Muda adalah proses yang sangat layak yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dalam kata-kata Jun Yuan Feng dan di sini, Shen Subing, Shen Wende, Shen Qingqiu, dan bahkan para murid Sekte dalam, layanan jasa Xianmen dan Shengmen, meneteskan air mata yang rumit. Di seluruh hadirin, lebih dari 80% murid meneteskan air mata. Tidak hanya semua murid yang terkesan olehnya, bahkan semua mata-mata harus mengakui bahwa Tan Yun adalah seorang penjahat yang belum pernah melihatnya dalam sejuta tahun. Pada saat yang sama, mata-mata ini tahu bahwa jika penjahat jahat seperti itu menjadi Master Sekte tanpa ditaklukkan olehnya, hasilnya akan menjadi mimpi buruknya sendiri. Ketika Yuan Feng selesai berbicara, Tan Yun, dengan ekspresi tenang, telah melewati kerumunan yang berlutut memegang pedang ilahi, menaiki 9.999 langkah, dan muncul di Tiangong yang tertutup, di depan gerbang kuil. Jun Yuan Feng berkata dengan keras, Tuan Muda Sekte Tan Yun, siap bertemu dengan Tuan Besar. Ledakan. Tiba-tiba, pintu istana yang tertutup, yang tingginya ratusan meter, perlahan terbuka. Tapi di istana, ada patung setinggi 300 kaki. Pria tua yang berusia sekitar 80 tahun ini, memiliki penampilan yang baik, dan matanya mengungkapkan patung ambisius lelaki tua itu, yaitu Huang Fu Shengzong Zuxie, Huang Fu Lingqiao. Tan Yun memegang pedang suci, membungkuk dalam-dalam kepada Huang Fu Lingqiao, dan berkata dengan suara nyaring, murid Tan Yun, saya telah melihat Tuan Patriark. Murid meyakinkan Anda bahwa Sekte Kaisar Huang Fu yang telah Anda dirikan dengan satu tangan tidak hanya akan mengembalikan kekuatan puncak, tetapi juga. Setelah Tan Yun berbicara, dia tiba-tiba berbalik dan menatap lebih dari 7 juta orang. Dia memegang pedang di tangan kanannya, mengangkat pedang ilahi, menunjuk ke langit, dan berkata dengan keras, di luar puncak, Megatron. Begitu kata-kata itu jatuh, 22 leluhur yang berlutut di kedua sisi istana terdengar bersamaan, dengan menakjubkan, ambisi besar Tuan Muda, bawahan kagumi. Tuan Muda yang perkasa. Segera, lebih dari 7 juta murid di alun-alun berkata serempak, semburan suara merobek lapisan awan. Tuan Muda itu perkasa. Tuan Muda itu perkasa. Petik 2. Petik 2. Pada saat ini, Tan Yun memegang pedang, dengan kemuliaan besar. Pada saat ini, 90 orang dewasa di antara jutaan murid tidak terlalu memikirkannya. Mereka bertanya pada diri sendiri, perbuatan Tuan Muda itu benar-benar meyakinkan mereka. Setelah itu, di mata semua orang, Tan Tai Xuanzong tersenyum dan menyerahkan token emas dengan kata-kata, Tuan Sekte Muda, kepada Tan Yun. Tan Yun dengan hormat menerima token tersebut, dan kemudian menyatukan Excalibur dan token tersebut ke dalam cincin semesta. Yuner, apa yang harus kamu katakan kepada muridku? Tan Tai Xuanzong berkata, murid yang seharusnya dikatakan telah selesai. Jawaban Tan Yun mengejutkan semua orang. Iya. Tan Tai Xuanzong memuji matanya dan berkata, apa yang baru saja Anda katakan kepada kakek guru? Guru sekte ini percaya bahwa Anda akan melakukan apa yang Anda katakan, dan guru sekte ini optimis tentang Anda. Terima kasih atas kultivasimu. Tan Yun membungkuk dan berkata, menatap semua orang, bangun. Sekte Tuan Xie.
Semua orang bangun. Tantai Xuanzong memandang rendah semua orang dan berkata, semuanya, jika tidak ada keberatan dengan Tuan Sekte Muda, maka Tuan Sekte ini akan mengeluarkan hadiah dari kompetisi inti Sekte Suci, 10 murid teratas. Mendengar ini, Jin Xianghai, leluhur agung dan Mei, maju selangkah dan berkata dengan suara yang dalam, yang berdaulat, bawahan keberatan. Oh, Tuan Jin, tolong katakan. Ekspresi tenang Tantai Xuanzong memenuhi hatinya dengan kemarahan. Kembali ke Raja, Jin Xianghai berkata dengan benar, setahun yang lalu, pertempuran untuk Raja Muda ditetapkan oleh 9 leluhur dari 9 pembuluh darah, bersama denganmu. Pertempuran diatur sebelumnya, dan upacara penobatan Tuan Muda Sekte hari ini adalah setelahnya, jadi. Tanpa menunggu kata-kata Jin Xianghai, Guan Xuankong, leluhur kedua penegak hukum di sisi kiri istana, tiba-tiba berteriak, Jin Xianghai, kamu lancang. Tan Yun menjadi Tuan Muda Tahta berdasarkan ajaran Raja, leluhur. Ini dibenarkan, omong kosong. Guan Xuankong, kamu benar. Jin Xianghai tersenyum dan berkata tanpa senyum, jika saja leluhur dari leluhur yang hebat ini memiliki pendapat tentang ini, mengapa tidak mengambilnya kembali? Suara Jin Xianghai mengungkapkan arti dari mengendalikan situasi secara keseluruhan. Dia tidak pernah percaya bahwa leluhur hebat lainnya akan dengan mudah menjadikan Tan Yun sebagai Tuan Muda. Seperti yang diharapkan, leluhur agung Fumai, Tuoba Qingtian mengambil langkah tiba-tiba dan berkata dengan suara nyaring, leluhur agung Jin berkata sangat banyak. Bagaimanapun, pertempuran Tuan Sekte Muda telah diputuskan sebelumnya. Jika tidak diputuskan, maka kita 9 Sein San dan Sein San dari pembuluh darah tidak akan mundur. Jika kita tidak mundur, jika orang suci dan orang suci retret kita akan berpartisipasi dalam kompetisi, dengan Tan Yun, bagaimana dia bisa masuk 10 besar? Jika Anda tidak bisa masuk, maka dia tidak akan memiliki kesempatan untuk menyentuh pedang ilahi. Bagaimana saya bisa mendapatkan persetujuan pedang ilahi dan menjadi Tuan Muda? Pada saat ini, kecuali leluhur agung Zhong Libo dan leluhur agung Zenmai Feng Yun, leluhur lainnya berkata. Ya, leluhur besar Tuoba masuk akal, dan nama Tan Yun sebagai penguasa muda tidak benar. Ya, bagaimana Anda bisa yakin jika Anda memiliki nama yang buruk? Jika Master Sekte tidak memberikan penjelasan yang masuk akal, saya khawatir akan sulit untuk meyakinkan orang banyak. 7 leluhur besar di 9 meridian memiliki nada yang sangat keras. Tan Yun dan Tantai Xuanzong ditunjuk dengan jari. Wajah Tantai Xuanzong dan Tantai Yu membiru, dan ketika ayah dan putranya hendak membantah, ekspresi Tan Yun tetap tenang dan berkata, Master Sekte, masalah ini disebabkan oleh seorang murid, dan murid itu akan menyelesaikannya. Mendengar ini, ayah dan anak itu mengangguk setelah berpikir sebentar. Di mata publik, Tan Yun berdiri dengan tangan di belakang, menatap 7 leluhur besar, dan berkata dengan ringan, biarkan Tuan Muda menebak pikiran batinmu. Jika Tuan Muda tidak salah menebak, penobatan Tuan Muda adalah warisan Tuan Leluhur. Alasan mengapa saya melompat keluar sekarang dan mengarahkan jari ke Tuan Muda tidak lebih dari 2 tujuan. 1. Biarkan Tuan Muda ini dan 9 putra suci besar atau orang suci dalam garis keturunanmu memiliki kecocokan. Kedua, jika Ruobi kalah, maka aku akan menghapus Tuan Mudaku. Begitu kata-kata berikutnya keluar, 7 leluhur besar ini menunjukkan keterkejutan. Karena setiap kata Tan Yun adalah apa yang ingin mereka katakan selanjutnya. Hehehe, Jin Xianghai tersenyum sambil membelai janggutnya, dan membungkuk sedikit kepada Tan Yun, Tuan Muda itu benar-benar orang yang menyegarkan, dan dia juga Tuan masa depan yang baik, yang tahu bagaimana bersimpati dengan kebaikan bawahannya. Tuan Sekte, menurut Anda, jika Anda tidak mengalahkan putra suci dari Venapil saya akan naik dan turun, dan saya pasti akan menolak untuk menerima Anda. Bawahan juga memikirkan Anda. Aku tidak percaya, lihat itu. Jin Xianghai bangkit, melihat kembali ke semua pemimpin senior dan murid kapal dan berkata dengan suara yang dalam, jawab leluhur yang agung, jika Tuan Sekte Muda tidak dapat mengalahkan kapal saya, dia akan memilih untuk Sekte Muda. Guru untuk memperjuangkannya. Mundur, putra suci dari kompetisi besar yang tidak berpartisipasi, apakah Anda melayaninya? Tidak puas. Gongsun Yang Chun berteriak lebih dulu. Segera, semua orang di pintu bagian dalam, pintu abadi, dan Venapil pintu suci menggigit kepala mereka, dan di bawah tekanan Tantai Xuanzong, mereka berteriak, saya tidak menerimanya.
Hahaha. Setelah Jin Xianghai tersenyum dan memberi isyarat agar semua orang diam, dia menoleh dan mengepalkan tinjunya ke arah Tan Yun dan berkata, Tuan Muda Sekte, Anda tidak berpikir mereka yakin. Pada saat ini, yang mengejutkan Tan Yun, Tantai Xuanzong dan bahkan semua orang adalah bahwa leluhur Zhong Libo, yang belum berbicara, mengambil langkah lambat dan membungkuk sedikit ke arah Tan Yun dan berkata, kamu menjadi Tuan Muda, ini adalah milik Tuhan, akan, bawahan Zhong Libo Fu. Sue Juechen, kepala kapal pintu suci di belakang Zhong Libo, tiba-tiba menyentuh kepala seperti suar, dan berkata dengan keras, semua kapalku akan melayani Tuan Muda Sekte. Segera, semua orang di pintu dalam, pintu abadi, dan vena pintu suci semua berbicara serempak, dan suaranya mengguncang langit. Segera setelah itu, leluhur Feng Yun mengambil langkah dan menatap Tan Yun, saya juga meyakinkan Anda, dukung Tuan Muda, Anda tidak lagi harus membandingkan dengan orang-orang kudus dan orang-orang kudus dari semua lini. Feng Qingcheng, kepala formasi gerbang suci, membunyikan suara Tian Lai, saya ditundukkan oleh Tuan Muda. Kemudian, semua orang dalam formasi berteriak dan setuju. Pada saat ini, Tan Yun tahu bahwa leluhur Vena dan leluhur bertekad untuk memenangkan diri mereka sendiri. Pada saat yang sama, Tan Yun juga tahu bahwa jika pihak lain gagal menang, konsekuensinya sudah jelas. Sekarang Tan Yun mengetahuinya, Tantai Xuanzong dan Tantai Yu secara alami melihatnya secara menyeluruh. Selanjutnya, leluhur agung Situ Wuhen dari jiwa binatang, serta leluhur agung Feng Lei, jiwa kuno, jiwa suci, dan 5 jiwa, semuanya tidak puas. Mereka semua mengancam bahwa hanya Tan Yun yang akan mengalahkan putra dan putrinya sendiri dalam 9 tahun. Mereka hanya setuju dengan Tan Yun, Tuan Muda. Pada saat itu, dia setuju untuk mengevaluasi Tan Yun dengan leluhur besar dari semua pembuluh darah, dan hanya setelah Tan Yun lulus penilaian dia bisa naik posisi berdaulat. 9 tahun kemudian, bahkan jika Tan Yun dapat mengalahkan putra suci dan wanita suci yang menantangnya, selama dia gagal dalam penilaian, dia akan menghapus Tuan Muda Tan Yun. Setelah mendengar ini, meskipun Tantai Yu dan Tantai Xuanzong mengharapkannya, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak mengisi dada mereka ketika itu terjadi. Tuan Sekte Tua, Tuan Sekte, Anda tidak perlu peduli, serahkan saja kepada para murid untuk menangani masalah ini. Tan Yun menoleh dan menatap leluhur dari berbagai pembuluh darah, dan berkata dengan kuat. Oke. Perjanjian 9 tahun, Tuan yang berdaulat setuju. 9 tahun kemudian, masing-masing garis keturunanmu akan mengirim anak suci dan wanita suci terkuat untuk bertarung melawan Tuan Muda. Namun, duel ini bukan duel biasa, jadi ayo bertarung sampai mati. Pada saat ini, Tan Yun terus mencibir, dan 9 tahun bisa banyak berubah. Setelah 9 tahun mundur, saya akan membunuh semua orang suci dan orang suci yang telah menantang saya. Tuh, anjing. Tuan Muda cepat berbicara, maka kita akan melihat Anda dalam 9 tahun. Nenek moyang Feng Lei, Zheng Long, sudut mulutnya sedikit naik, dan dia berkata. Di dalam hati Zheng Long, apalagi apakah Tan Yun bisa mengalahkan para Sein dan Sein dalam waktu 9 tahun, bagaimana jika dia melakukannya? Pada saat itu, jika Anda dan leluhur garis lainnya, secara acak mengajukan beberapa pertanyaan penilaian, mereka akan dipermalukan oleh Tan Yun. Pada saat itu, Tan Yun tidak hanya akan gagal menjadi Master Sekte berikutnya, dia juga akan dihapuskan sebagai Master Sekte Muda. Ini bukan hanya apa yang Zheng Long pikirkan, tetapi juga benar di hati para senior Ji Umai lainnya. Lebih dari 7 juta murid telah melihat pengalaman leluhur besar 7 medisi yang mempermalukan Tan Yun di mata mereka. Kebanyakan dari mereka percaya bahwa Tan Yun hanya bisa duduk sebagai penguasa muda hanya selama 9 tahun. Setelah 9 tahun, auranya akan memudar dan hidupnya akan mengkhawatirkan. Selanjutnya, Tantai Xuanzong membagikan hadiah kepada para murid yang masuk 10 besar kompetisi, seperti Tan Yun dan Zhong Wuxiao. Tan Yun mendapat benih api peringkat rendah dengan atribut api suci langit yang mendalam. Tuoba Yingying mendapatkan atribut es api suci kelas menengah, setelah api suci Yanxuan, dia memberikan kotak berisi api ini kepada Tan Yun. Setelah hadiah dibagikan, 10 leluhur Jiumai dan Xuanzong dari Tantai pergi satu demi satu. Para pemimpin tingkat tinggi yang tersisa dari berbagai pembuluh darah pergi bersama murid-murid mereka setelah mendapat izin dari Tantai Xuanzong. Tidak lama kemudian, hanya ada segelintir orang di alun-alun besar,
kecuali semua orang di garis jasa. Di antara mereka adalah Tang Xinying dalam gaun hitam, seperti malaikat berbaju hitam. Ada puisi Murong yang setipis gaun panjang berwarna merah muda dengan sayap jangkrik dan terlihat seperti ikan dan angsa liar. Ada juga gaun hijau panjang, Zhong Li Yuxin, yang malu dengan bulan, dan Feng Qingcheng, yang mengenakan rok hijau. Xiao, Ruoxi, datang ke sini. Murong Sishi melambai ke Zhong Wu Xiao dan Gongsun Ruoxi. Tuyer telah melihat guru. Zhong Wu Xiao dan Gongsun Ruoxi mendatangi Murong Sishi dan tersenyum manis. Murong Sishi memandang kedua gadis itu dan berkata, datanglah sebagai guru, bicaralah denganmu tentang sesuatu untuk guru. Setelah itu, Murong Sishi naik ke langit, dan setelah mendaki ratusan ribu kaki, dia berdiri di langit di lautan awan. Setelah Zhong Wu Xiao dan Tan Yun menyapa di alun-alun, mereka berjalan bersama Gongsun Ruoxi King Yun dan datang ke Murong Sishi. Om, Murong Sishi melambaikan tangan kanannya, dan segera, kekosongan berdesir, dan penghalang kedap suara menyelimuti Zhong Wu Xiao dan Gongsun Ruoxi. Tuan, apa yang dapat Anda lakukan dengan saya dan suster? Zhong Wu Xiao dengan hormat berkata. Meskipun Zhong Wu Xiao keluar dari pembuluh darahnya, di dalam hatinya, seorang guru untuk satu hari adalah seorang guru untuk seumur hidup. Murong Sishi berkata, Wei Shi dan Xiao telah menyebutkan beberapa tentang status menjadi guru, tetapi kami belum berbicara dengan Ruoxi. Kami telah memutuskan untuk memberitahu Anda hari ini, tetapi Anda harus merahasiakannya. Iya, wanita kedua mengangguk berat. Dalam hati menjadi seorang guru, Anda bukan hanya murid, tetapi juga saudara perempuan saya. Murong Si berkata dengan ekspresi serius. Kamu tidak tahu bahwa banyak leluhur dari garis keturunan Huang Fu Shengzong adalah mata-mata yang telah bercampur dengan Huang Fu Shengzong. Selama 30 tahun atau sesingkat 10 tahun, Huang Fu Shengzong akan berada dalam kekacauan dan darah akan mengalir ke sungai. Aku tidak ingin kehilanganmu. Jadi, aku ingin membawamu pergi dan pergi ke keluarga Murong. Mungkin keluarga Murong, kamu tidak tahu, tapi aku bisa memberitahumu. Pada zaman kuno, tidak ada 4 dinasti suci besar di benua hukuman surga. Pada saat itu, 2/3 dari daratan diperintah oleh 6 keluarga kuno, di antaranya adalah keluarga Murong. Tidak hanya itu, pegunungan Tianpu yang luas pada waktu itu persis merupakan daerah di mana keluarga Murong saya memerintah. Kemudian, keluarga Murong saya pergi dari kemakmuran ke penurunan. Dalam keputusasaan, saya hanya bisa menonton. Istana Dewa Jiwa Ilahi, Sekte Abadi-Abadi, Huang Fu Shengzong mendirikan 3 sekte kuno di daerah keluarga Murong. Mendengar ini, Zhong Wu Xiao dan Gongsun Ruoxi benar-benar terkejut. Tanpa diduga, keluarga Murong telah menjadi penguasa seluruh pegunungan Tianpu sejak zaman kuno. Ada sedikit kebencian di mata Murong Sishi, dan segera menatap wanita kedua yang terkejut, dan aku adalah wanita tertua dari keluarga Murong hari ini. Sekarang kamu seharusnya bisa menebak bahwa aku memasuki Huang Fu Shengzong untuk tujuan itu, tapi kurasa aku bukan mata-mata. Meskipun Huang Fu Lingqiao menemukan alam rahasia Huang Fu lebih awal dari yang ditemukan keluarga Murong saya pada waktu itu, dia tidak diragukan lagi menghancurkan Tai Sui dan mendirikan sekte Huang Fu Sein di wilayah keluarga Murong saya. Ini sendiri merupakan pekerjaan. Setelah mendengar ini, Zhong Wu Xiao dan Gongsun Ruoxi terdiam. Sekarang perang saudara Huang Fu Shengzong akan segera pecah. Ayahku ingin aku meninggalkan sekte dan kembali ke keluarga. Aku tidak bisa mengkhawatirkanmu, jadi aku ingin membawamu pergi. Setelah puisi dan puisi Murong, dia menatap kedua wanita itu dengan penuh harap. Zhong Wu Xiao menundukkan kepalanya karena malu. Meski tidak menolak, Murong Sishi sudah melihat hati Xiao. Xiao, aku bisa menebak bahwa kamu tidak akan mengikutiku untuk Tan Yun. Murong Sishi berkata dengan nada putus asa, tapi aku tidak pernah menyerah. Dengan air mata di matanya yang indah, Zhong Wu Xiao perlahan berlutut di lautan awan. Tuan, saya tahu bahwa Anda sangat baik kepada Anda, dan bahwa Anda sangat menyayangi Anda. Tuan, Tan Yun memiliki terlalu banyak musuh. Murid harus tetap di sisinya untuk membantunya dan berbagi masalahnya. Maaf Tuan, murid tidak bisa pergi bersamamu. Murong Sishi membungkuk dan membantu Zhong Wu Xiao. Matanya berangsur-angsur cerah, matanya enggan untuk mengatakan, Xiao, kamu harus tahu bahwa karena aku ingin kamu menikahi saudara laki-lakiku, aku sangat menyukaimu. Kita akan mengucapkan selamat tinggal kali ini.
Aku tidak tahu kapan kita bisa bertemu satu sama lain. Kamu harus berhati-hati. Zhong Wuxiao menangis, Tuan, Anda juga berhati-hati. Gadis bodoh, jangan menangis. Murong Sishi menyeka air mata dari sudut mata Zhong Wuxiao, dan kemudian menatap Gongsun Ruoxi. Tuan, ada satu hal yang dibohongi muridmu. Faktanya, Gongsun Yangchun adalah. Sebelum Gongsun Ruoxi menyelesaikan kata-katanya, dia disela oleh desahan Murong Sishi, dia adalah kakek yang mengadopsimu, kan? Tuan, bagaimana Anda tahu? Gongsun Ruoxi terkejut. Gongsun Yangchun adalah masalah kakeknya, dia tidak pernah memberitahu siapapun, dia tidak bisa memikirkannya. Murong Sishi akan tahu. Pada saat ini, Zhong Wuxiao memikirkan kebencian antara Tan Yun dan Gongsun Yangchun. Dia memandang Gongsun Ruoxi, alisnya berkerut, dan dia tidak tahu harus berpikir apa. Ruoxi, sebagai guru dengan begitu banyak mata dan telinga, tidakkah kamu tahu hubungan antara kamu dan Gongsun Yangchun? Murong Si berkata, saya tidak tahu apa yang dia pikirkan, dan mata Zhong Wuxiao menunjukkan intoleransi yang dalam. Tuan, meskipun kakek tidak baik kepada muridnya, bagaimanapun juga dia memiliki kebaikan untuk mengasuh muridnya. Jika murid itu pergi, dia masih ingin memberitahu orang tua itu. Gongsun Ruoxi berkata, Ruoxi, aku punya sesuatu untuk guruku, aku tidak ingin memberitahumu. Murong Sishi berkata dalam napas dalam-dalam, tapi sekarang setelah kamu dewasa, inilah saatnya untuk memberitahumu. Tapi kamu harus siap secara mental. Tuan, ada apa? Gongsun Ruoxi bertanya dengan bingung. Ada firasat buruk di hatiku. Meskipun dia siap secara mental, ketika dia mendengar apa yang dikatakan Murong Sishi selanjutnya, dia sudah disambar petir. Mata indah Murong Sishi mengungkapkan kebencian yang mengerikan. Ruoxi, sebenarnya, kamu bukan yatim piatu. Kampung halamanmu awalnya adalah sebuah pondok di luar pegunungan Tianchai. Gongsun Yangchun adalah mata-mata Huang Fu Sengsong dan kepala penjaga klan Jin. Dia bertanggung jawab untuk menangkap anak-anak kecil untuk pelatihan, dan akhirnya menjadi penjaga klan Jin. Ketika kamu berumur 1 tahun, Gongsun Yangchun tiba di pondok, membunuh orang tuamu, dan menghancurkan 36 orang di pondok. Kamu dibawa kembali ke Huang Fu Sengsong oleh Gongsun Yangchun, dan dia tahu pengalaman hidupmu sebagai guru. Baru saat itulah kamu memikirkan cara untuk membuatmu menyukai teknik pemurnian ketika kamu berada di pintu luar, dan akhirnya menerimamu sebagai murid langsung. Mendengar itu, Gongsun Ruoxi menggelengkan kepalanya dengan keras, air mata menetes, dan tersedak, Tuan, apakah Anda berbohong kepada murid itu? Anda memberitahu murid itu. Apa yang Anda katakan salah? Murong Sishi memeluk Gongsun Ruoxi dan menghiburnya, Ruoxi, aku tahu bahwa memberitahumu ini kejam dan kejam, tapi itu memang terjadi. Tuan, muridnya tidak percaya. Murid Wu tidak percaya. Gongsun Ruoxi menangis. Ini adalah gambar memori dari pondok yang telah ditunjukkan oleh orang-orang saya kepada saya. Apakah Anda ingin melihatnya? Murong Sishi menghela nafas. Para murid ingin melihat. Gongsun Ruoxi berkata dengan keras. Dia tidak percaya apa yang dikatakan Murong Sishi sejauh ini. Murong Sishi melambaikan tangan kanannya, dan kekuatan spiritualnya mengubah gambar di lautan awan. Dalam gambar, Gongsun Yangchun berdiri di langit di atas desa pegunungan yang dikelilingi oleh pegunungan. Di antara kedua tangannya, seorang bayi yang dibedong terbang keluar dari rumah batu yang terbuat dari batu dan seorang bayi perempuan di dalam bedong itu menangis. Segera, seorang wanita cantik berpakaian sederhana bergegas keluar dari rumah batu dengan panik, menatap bayi perempuan di pelukan Gongsun Yangchun. Dia berlutut di tanah dan menangis dengan memilukan, Tuhan, tolong. Ruoxi mengembalikannya kepadaku, tolong. Sier, seorang pria kuat juga berlari keluar dari rumah batu, dan berteriak pada Gongsun Yangchun, dalam beberapa tahun terakhir, Anda telah menangkap semua anak di pondok kami. Sier saya baru berusia 1 tahun. Kamu benar-benar punah. Suara pria itu jatuh, Gongsun Yangchun melambaikan tangan kanannya yang tanpa ekspresi, dan bila angin menukik ke bawah, memotong pasangan itu menjadi beberapa bagian. Pada saat ini, lusinan penduduk desa sederhana di pondok, yang baru saja keluar dari rumah mereka, juga terbunuh oleh bila angin yang luar biasa. Setelah Gongsun Yangchun mencuci pondok dengan darah, dia terbang di udara. Dari awal hingga akhir, dia membunuh 36 penduduk desa yang tidak bisa melawan. Tidak ada perubahan suasana hati di wajahnya,
dan beberapa acuh tak acuh. Tidak, Gongsun Ruoxi menjerit sedih, ayah, ibu. Gongsun Yangchun, dasar binatang, dasar binatang. Gongsun Ruoxi kesakitan. Mata Zhongwu Xiao diwarnai dengan air mata di sampingnya, hewan ini benar-benar tidak manusiawi. Aku ingin membunuhnya untuk membalas dendam, aku ingin membalas dendam. Wajah Gongsun Ruoxi sepucat kertas, dan ketika dia berbalik untuk terbang keluar dari penghalang kedap suara, dia ditangkap oleh Murong Sishi, kamu tidak bisa melakukan apa-apa sekarang. Gongsun Yangchun, bisakah kamu membunuhnya? Jika kamu ingin membalas dendam, kamu akan mengikuti sebagai guru dan bekerja keras di keluarga Murong di masa depan. Ingat, bukan Gongsun Yangchun yang benar-benar membunuh keluargamu, tetapi keluarga Jin, yang dikenal dengan metode kejamnya. Menghadapi omelan, Gongsun Ruoxi menangis dan berkata, Tuan, mengapa orang-orang Anda tidak menghentikan Gongsun Yangchun? Gadis, bukan karena kamu tidak menghentikannya, tetapi Gongsun Yangchun terlalu kuat, dan guru tidak bisa menghentikannya. Murong Sishi berkata dengan tulus. Tuer mengerti. Tuer akan pergi bersamamu. Suatu hari, Tuer akan membalas dendam dari klan Jin. Gongsun Ruoxi mengambil keputusan sambil menangis. Oke, ketika kamu tiba di keluarga Murong, aku akan membiarkanmu melatih keterampilan klan keluarga Murong untuk gurumu, dan kamu akan dapat menebas musuhmu di masa depan. Kata Murong Sishi sambil menyeka air mata untuk Gongsun Ruoxi. Tuan, tunggu sebentar untuk murid. Murid memiliki satu hal terakhir yang harus dihadapi. Gongsun Ruoxi berkata, menukik ke langit, dan terbang ke lapangan Tiangong menuju Tan Yun yang sedang berbicara dengan Tantai Xuanzonggo. Ruoxi, ada apa denganmu? Tan Yun memandang Gongsun Ruoxi, yang matanya bengkak karena air mata, dan berjalan dengan langkah cepat, amarah keluar dari hatinya, apakah karena Murong Sishi adalah wanita jalang yang menggertakmu? Bagaimana dengan Si Yao? Tuan muda sekte, jangan memarahi tuanku, itu tidak ada hubungannya dengan tuan. Gongsun Ruoxi, sambil menangis menatap Tan Yun, berkata, Tuan muda sekte, ada sesuatu yang ingin saya katakan, Anda ikut dengan saya. Gongsun Ruoxi terbang menjauh dari alun-alun dan menukik ke bawah menuju puncak ribuan mil jauhnya. Sekte Guru, para murid akan datang segera setelah mereka pergi. Tan Yun berjalan di belakang Gongsun Ruoxi, membungkuk di belakang Xuanzong dari Tantai, dengan keraguan. Tan Yun mengikutinya sejauh ribuan mil dan mendarat di hutan bambu hijau di puncak. Gongsun Ruoxi melambaikan tangan kanannya dan mengatur penghalang kedap suara. Dia menoleh ke tubuh Miao Man, dan matanya yang berlinang air mata menjelaskan apa artinya menjadi penuh kasih sayang. Tan Yun, lebih dari 20 tahun yang lalu, ketika kamu pergi ke Paviliun Wan Baoling di gerbang dalam Fangcheng untuk membeli pedang terbang bergagang 11, itu adalah pertama kalinya kami bertemu. Aku mengusir Paviliun Wan Baoling dan ingin berteman denganmu, tapi kamu menolakku. Sejak itu, saya memiliki kesan yang baik tentang Anda, mengetahui bahwa saya telah menyukai Anda selama 26 tahun. Sudah lama aku mengubur rasa sayangku padamu, tapi hari ini aku tidak ingin menyembunyikannya lagi. Aku sangat lelah dan lelah. Gongsun Ruoxi berhenti, mengangkat kepalanya, dan menatap Tan Yun dengan mata berkaca-kaca. Aku ingin mendengar apa yang kamu katakan, apakah kamu suka, aku? Tan Yun tidak segera menjawab, tetapi meraih bahu Gongsun Ruoxi dengan ekspresi khawatir, dan berkata, Ruoxi, apakah sesuatu terjadi? Siapa yang membuatmu menangis? Saya baik-baik saja. Gongsun Ruoxi menangis ketika dia memikirkan orang tuanya yang hilang. Katakan padaku, oke, apakah kamu menyukaiku? Tan Yun terdiam setelah mendengar ini. Lebih dari 20 tahun yang lalu, pertemuan pertama dengan Gongsun Ruoxi muncul di benaknya. Dia yakin bahwa di antara kecantikan yang dia temui, hanya Gongsun Ruoxi yang memiliki kecantikan alami yang tidak memberikan banyak penggemar. Kerutan dan senyumnya puitis. Ketidakpedulian Tan Yun terhadap kecantikan sebesar itu adalah palsu, tetapi jika suka atau tidak. Kamu berbicara. Gongsun Ruomixiang mengangkat bahu, dengan bunga pir di wajahnya. Tan Yun melepaskannya, dan berkata dengan penuh tanggung jawab, Ruoxi, kamu adalah sahabatku yang hidup dan mati 3 kali dalam 2 percobaan di tanah abadi dan percobaan di medan perang para dewa. Aku tidak pernah punya pikiran lain tentangmu, maaf, aku tidak menyukaimu. Gongsun Ruoxi menangis, saya tahu itu hasil seperti itu, saya tahu. Ruoxi, kata Tan Yungang,
Tetapi Gongsun Ruoxi memotongnya dengan bunga pir, apakah aku tidak cantik? Cantik. Tan Yun menghela nafas. Kamu dan aku sudah saling kenal selama bertahun-tahun, kamu harus tahu karakterku. Gongsun Ruoxi tersedak, apakah karakter saya buruk? Bagus. Tan Yun merasa tidak bisa dijelaskan. Lalu kenapa kamu tidak menyukaiku, mengapa? Gongsun Ruoxi mengepalkan tinjunya erat-erat dan terus memukuli dada Tan Yun, aku telah mencintaimu selama lebih dari 20 tahun, oh. Tan Yun tidak menghindar atau menghindar, dan berbisik, kamu sangat tidak normal hari ini. Apa yang terjadi padamu? Gongsun Ruoxi menutup telinga, dan tiba-tiba berhenti memukuli Tan Yun, dia tiba-tiba berdiri dan mencium bibir Tan Yun. Ketika Tan Yun baru saja bereaksi, Gongsun Ruoxi mundur selangkah, dan saat dia membelakangi Tan Yun, sebuah kristal menetes ke wajahnya, dan segera bangkit dari puncak tanpa melihat ke belakang, dia akan pergi. Gongsun Ruoxi, jika kamu memperlakukanku sebagai teman, katakan padaku apa yang sedang terjadi. Suara Tan Yun mengandung sedikit teguran. Gongsun Ruoxi mengambil gambar, dan tiba-tiba melihat ke belakang dan menatap Tan Yun di puncak gunung. Tan Kou dengan ringan bertanya, tidak menjawab Tan Yun, tetapi berkata dengan dingin, jika kamu memperlakukanku sebagai teman, katakan padaku, kamu benar apakah aku pernah begitu tergoda. Setelah Tan Yun terdiam untuk waktu yang lama, dia mengangguk dan berkata, aku sudah memilikinya. Gongsun Ruoxi menangis dan tertawa. Sambil menangis, dia menatap Tan Yun dengan penuh kasih sayang, ingat, kamu tidak ingin menikahi Gongsun Ruoxi ku dalam hidup ini. Aku akan mencintaimu setiap saat. Jika kamu tidak menikah denganku di masa depan, maka aku akan kesepian dan mati. Begitu suara itu jatuh, Gongsun Ruoxi berubah menjadi seberkas cahaya dan menghilang. Tidak lama kemudian, tendangan voli muncul di lautan awan yang luas, di samping Murong Sishi dan Zhong Wuxiao. Ruoxi, apakah masalah ini sudah ditangani? Tanya Murong Sishi. Ya, Gongsun Ruoxi berkata sedikit. Oh, Murong Sishi menghela nafas dan menatap Zhong Wuxiao. Xiao, apakah kamu benar-benar tidak memikirkannya lagi? Tuan, jangan pikirkan itu. Murid harus tinggal bersama Tan Yun. Nada suara Zhong Wuxiao dikonfirmasi. Kalau begitu, Guru dan Ruoxi akan meninggalkan sekte sebentar lagi, dan kita akan punya waktu. Murong Sishi berkata, apa yang dikatakan guru kepadamu hari ini, kamu tidak akan memberitahu Tan Yun, kan? Tuan, muridnya akan bungkam. Zhong Wuxiao menjawab, yah, jaga dirimu baik-baik dan pergi ke guru. Murong Sishi tersenyum sedikit, mengorbankan perahu roh dari cincin Qiankun, dan kemudian meluncur di atas perahu roh. Adik perempuan, jaga dirimu baik-baik. Gongsun Ruoxi memeluk Zhong Wuxiao dengan erat, menatap bingung. Kakak, kamu juga. Setelah Zhong Wuxiao dan Gongsun Ruoxi saling berpelukan sebentar, Gongsun Ruoxi terbang ke perahu roh. Murong Sishi yang mengemudikan perahu roh menghilang di ujung langit dalam sekejap mata. Zhong Wuxiao memikirkan guru dan kakak senior pergi, dia akan menyembunyikan kesedihannya dengan baik. Segera, setelah menukik dan terbang di lapangan Tiangong, dia kebetulan bertemu Tan Yun dan jatuh di alun-alun dari kehampaan. Xiao, mengapa Ruoxi menangis? Tan Yun mengerutkan kening. Zhong Wuxiao memasang penghalang kedap suara dan memberitahu Tan Yun tentang pengalaman Gongsun Ruoxi. Gongsun Yangchun, binatang ini. Tan Yun mengutuk keras sebelum berkata, di mana Ruoxi? Dia punya sesuatu dengan tuannya, jadi kami pergi dulu. Zhong Wuxiao berkata. Tan Yun tidak banyak berpikir, lalu berjalan menuju Tantai Xuanzong dan Tantai Yu yang sudah menunggunya. Hehe, aku telah melihat tuan muda. Pada saat ini, suara wanita seperti lonceng perak terdengar, tetapi Zhong Liuxin dengan gaun hijau menghalangi jalan Tan Yun. Yuxin, kamu belum pergi. Tan Yun tersenyum. Tunggu kamu, statusmu berbeda sekarang, beraninya aku mengganggumu sesuka hati. Zhong Liuxin tampak sedih. Yuxin, aku tidak sedang berdebat denganmu, aku akan menemukanmu lagi setelah aku selesai menangani masalah ini, kata Tan Yun. Ya, Zhong Liuxin berkata sedikit, lalu, sambil berjinjit, dia berkata seperti nyamuk di samping telinga Tan Yun, aku tahu kamu akan mundur selanjutnya, tetapi sebelum kamu mundur, kamu harus pergi ke tempat suci organ, Yuxin Xianshan mencari saya. Saya memiliki sesuatu yang sangat penting untuk diberitahukan kepada Anda. Jangan biarkan itu pergi.
Kamu mengatakan lebih dari 5 tahun yang lalu bahwa kamu akan pergi ke Saint Realm untuk menemukanku, tetapi kamu belum pernah ke sana sekarang. Tan Yun meminta maaf, Yu Xin, saya masih tidak akan pergi ke artefak Holy Realm. Ketika retret saya selesai, saya mengundang Anda untuk mengunjungi Meritable Holy Realm. Tan Yun tersenyum, sudah diputuskan, saya akan mengirim seseorang untuk memberitahu Anda ketika saatnya tiba. Oke, Tuan masih menunggu saya, jadi saya akan keluar dari perusahaan dulu. Tan Yun memang berpikir bahwa Zhong Li Yuxin adalah orang baik, tapi dia pasti tidak akan setuju untuk pergi ke alam suci Qimei. Yah, baiklah, aku pergi sekarang. Zhong Li Yuxin berkata dengan sedih, selalu menatap Tan Yun dengan sederhana. Segera, dia terbang ke awan di udara, niat membunuh keluar dari matanya yang indah, dan menghilang. Ketika Tan Yun berjalan menuju Tantai Xuanzong dan Tantai Yu, tiba-tiba ada suara di benaknya, suara Feng Yun, leluhur agung formasi, penguasa muda, saat matahari terbenam besok malam, bawahannya akan mengirim seseorang untuk pergi keluar, orang bijak yang berjasa untuk berbicara dengan Anda. Saya harap Anda akan menghadiri janji itu sendirian. Oh, tentu saja, Anda dapat yakin bahwa bawahan Anda tidak akan jahat kepada Anda, dan saya harap Tuan Muda tidak akan menolak. Mendengar ini, Tan Yun tahu bahwa Feng Yun sedang memperhatikan dirinya di suatu tempat di langit yang luas. Tan Yun mengangguk pelan setelah berpikir sebentar. Bawahan pergi duluan. Tan Yun memikirkan suara Feng Yun lagi di benaknya. Setelah itu, Tan Yun datang ke Tantai Xuanzong dan Tantai Yu, dan kemudian mendengarkan instruksi dari ayah dan anak itu. Isi dari nasihat itu tidak lebih dari membiarkan diri berlatih keras untuk menghadapi tantangan antara orang-orang kudus dan orang-orang kudus dari semua pembuluh darah setelah 9 tahun. Yuner, apa yang akan membantumu dalam kultivasimu? Tantai Xuanzong tersenyum dan berkata, mari kita bicarakan, selama ada Sekte Master ini, saya akan memberikan semuanya. Terima kasih Sekte Guru. Tan Yun membungkuk dan berkata, para murid tidak membutuhkan hal lain, kecuali api yang tidak memiliki atribut es dan api. Tinder, selain menghadiahimu dan Ying Ying, belum ada api kelas suci di sini. Tantai Xuanzong mengerutkan kening. Yuner, aku punya orang tua di sini. Tantai Yu tersenyum dan berkata, kamu sedang menunggu di kuil Huangfu, lelaki tua itu akan mengambilnya untukmu. Selanjutnya, Tantai Yu terbang di udara. Pada saat ini, Shen Subing dan Tang Xinying berada di sisi kiri alun-alun, tidak tahu harus mengobrol tentang apa. 1 jam kemudian, Huang Fugusan. Tantai Yuze kembali, dan menyerahkan cincin semesta di tangannya kepada Tan Yun seolah itu adalah harta karun, dan berkata dengan ramah, Yuner, ada 3 jenis api dengan atribut api tingkat tinggi, dan 2 jenis api atribut yang suci kelas atas. Tier Tinder, aku akan memberimu semua orang tua hari ini. Murid saya, terima kasih Tuan Tua. Tan Yun cukup bersemangat. Anda harus tahu bahwa di alam fana, benih api peringkat suci terbaik akan mencapai puncak peringkat. Setelah Tan Yun menerima api, Tantai Xuanzong secara pribadi mengendarai perahu roh untuk keselamatan semua orang, membawa semua orang dari garis jasa, dan sahabat Tan Yun Huang Futing Feng, Kesinyi, Jun Buping, Sangguan Bingbing, Baili Longtian, Xiao Qingxuan, Tukau Jun, Tian Xiang, Zhu Ruolin terbang menuju Holy Land of Merit. Dalam perjalanan, Sangguan Bingbing 9 orang menemukan bahwa Gongsun Ruoxi hilang, Zhong Wuxiao memberitahu 9 orang bahwa Gongsun Ruoxi pergi lebih awal.